Halo teman kece, video kali ini akan membahas tentang mengenal audiens di sosial media. Audiens adalah hal yang paling berpengaruh ya untuk sosial media karena sosial media tanpa audiens akan menjadi bohong belaka. Kalian tidak akan bisa memaksimalkan fungsi sosial media karena memang sosial media adalah jaringan ya. Jadi kalau kalian tidak mempunyai follower atau audiens dan tidak tahu bagaimana cara memahami mereka, kalian akan tidak mendapatkan manfaat dari sosial media ini. Nah, mengapa perlu memahami audiens nih ya? Yang pertama, meningkatkan targeting. Jadi, maksudnya bagaimana? Dengan informasi dari audiens ini bisa membantu kalian menargetkan iklan dengan lebih efektif, membuat konten yang lebih relevan, dan meningkatkan engagement. Berhubungan sama meningkatkan engagement ini, maksudnya adalah konten yang menarik dapat meningkatkan engagement dan membantu membangun hubungan yang lebih baik dengan audiens kalian. Yang ketiga, meningkatkan konversi. Maksudnya apa? Kalian dapat memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik dan menciptakan konten yang lebih persuasif atau mengandung ajakan untuk meningkatkan ROI dari kampanye pemasaran. Nah, manfaat yang ketiga adalah menjaga reputasi merek. Dengan memperhatikan kepribadian audiens, kalian dapat menghindari membuat kesalahan yang tidak diinginkan dan menjaga reputasi merek. Yang terakhir adalah membuat produk atau layanan yang baik dan sesuai. Informasi dari audiens dapat membantu kalian mengembangkan produk dan layanan yang lebih cocok dengan kebutuhan mereka. Nah, bagaimana sih cara memahami kepribadian audiens di media sosial? Yang pertama, menggunakan analisis sentimen. Dengan digital monitoring tool, kalian dapat melacak dan menganalisis sentimen yang ada di media sosial terkait merek, produk, dan layanan. Apa sih maksudnya? Dari sini, kalian dapat memahami bagaimana audiens merespons dan juga mencari tahu alasan dibalik respons tersebut. Jadi ada yang suka, ada yang tidak suka, bahkan ada yang biasa saja. Ini maksudnya analisis sentimen. Cara yang kedua melalui profiling. Digital monitoring tool dapat membantu dalam membuat profil audiens dengan menggunakan data sosial media seperti lokasi, demografi, minat, dan perilaku online mereka. Karena sekarang ini sosial media sudah dilengkapi dengan tools yang seperti ini ya. Jadi kalian tahu dari mana asalnya audiens, dari mana kota mereka, usianya, dan juga perilaku online mereka. Hal ini memungkinkan kalian untuk lebih memahami audiens dan menyesuaikan pesan pemasaran agar lebih relevan. Misalnya ternyata profil dari audiens kalian kebanyakan dari Jawa, berarti kalian harus menembus dengan menggunakan bahasa Jawa, mungkin seperti itu ya. Atau ternyata usia mereka adalah range antara 30 sampai 40. Dari situ kalian harus menggunakan konten-konten yang berhubungan dengan kehidupan orang-orang selayaknya di usia tersebut. Selanjutnya adalah mengidentifikasi tren. Kita tidak bisa lepas dari hal-hal yang populer dan juga tren ya, teman kece. Yang pertama, kita harus dapat memahami apa yang sedang menjadi trending topik atau topik hangat di kalangan audiens. Hal ini memungkinkan kalian nanti untuk menyesuaikan pesan pemasaran atau membuat konten yang lebih relevan. Kalian bisa riset nih trennya. Selanjutnya adalah mengukur kinerja. Setelah kalian memposting sesuatu atau meluncurkan hal-hal yang berhubungan dengan konten kalian, nah di sini kalian bisa mendapatkan eh, pengukuran kinerja pemasaran yang berhubungan sama media sosial kamu. Biasanya nih, ukuran kinerja ini memberikan data tentang keterlibatan, pertumbuhan pengikut, dan juga konversi. Dengan memahami data ini, kalian nantinya bisa menyesuaikan strategi pemasaran atau pembuatan konten yang lebih efektif. Kalian bisa lihat apakah memang sudah puas atau juga konten-kontennya ini sudah sesuai sama yang ada di analisa data kalian. Selanjutnya menggunakan hashtag. Nah, kalian harus tahu nih apa fungsi dari hashtag ini. Ternyata itu tidak hanya mengkelompokkan konten kalian masuk kemana, tapi juga bermanfaat sekali dalam memahami kepribadian audiens.
Melalui penggunaan hashtag yang tepat, kalian dapat menemukan audiens yang lebih terlibat dalam topik yang relevan dengan merek atau produk. Jadi kalau tepat sasaran, pasti mereka akan menyukai daripada kita hanya memberikan konten yang general dan universal, pasti lebih lama untuk dijangkau oleh audiens. Kalau kita menggunakan hashtag, pasti khusus misalnya hashtagnya tentang siswa atau tentang e-learning, pasti akan diikuti atau mendapatkan audiens yang sangat tertarik dengan hal-hal tersebut. Ini akan membantu kalian untuk memahami audiens secara lebih baik dan menyesuaikan pesan pemasaran agar lebih relevan. Kalau kalian tidak menemukan hashtagnya, kalian bisa membuat sendiri hashtagnya, dan setiap kali membuat konten, kalian menggunakan hashtag tersebut. Jadi nanti akan lama-lama akan diketahui dan juga akan diikuti oleh audiens yang lain. Yang selanjutnya adalah menggunakan konten yang relevan. Setelah kalian mengetahui audiens kamu yang seperti apa, pastinya kalian harus menggunakan atau membuat konten yang relevan. Digital monitoring tool dapat membantu dalam mencari tahu jenis konten apa yang lebih disukai oleh audiens dan menyesuaikan pesan pemasaran agar lebih relevan. Ingat, setiap sosial media memiliki digital monitoring tool yang bisa kalian explore. Jangan hanya di halaman untuk upload-upload saja ya. Banyak sekali dalam setting atau juga hal-hal yang ada di dalam sosial media yang perlu kalian explore untuk mendapatkan sisi monitoringnya. Hal ini bisa meningkatkan interaksi dan keterlibatan dengan audiens nih. Kalau konten kalian sudah relevan, itu adalah timbal balik. Kalian memberikan hal-hal yang bisa membuat senang atau memberikan manfaat pada audiens setelah analisis yang kalian lakukan tadi ya. Jadi ada konten-konten strategi yang bisa kamu bikin sesuai dengan analisis data tentang konsumen atau audiens kalian sebelumnya. Selanjutnya adalah menganalisis data. Nah, dengan menganalisis data ini, kalian dapat memahami pola dan tren yang terjadi di media sosial. Kalian juga bisa mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengoptimalkan strategi pemasaran atau pembuatan konten setelah mengetahui data-data yang sudah kalian dapatkan. Nah, bagaimana sudah mendapatkan gambaran? Mudah-mudahan setelah ini kalian bisa menerapkan ya, bagaimana cara memahami kepribadian audiens di media sosial. Terima kasih, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.